Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham di analisa teknikal dan benar mulogerian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 11 Agustus 2022. Hari yang indah, ditunggu koreksi nggak koreksi dan ya seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, ada yang baru juga buat teman-teman yang mau join ke grup Telegram publik. Sekarang cuan-cuan saham ada channel Telegram publik di di deskripsi dan itu terbuka untuk umum. Jadi buat teman-teman yang pengen seru-seruan sharing-sharing di channel Telegram publik cuan-cuan saham, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya juga cakep, 15,524 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang bagus 657 miliar. Cuman di pasar regulernya 587. Sisanya 70M di pasar nego. Kalau kita lihat juga market hari ini hijau royo-royo semua. Semalam bursa US-nya bagus. Ada salah satu pengumuman CPI terus juga inflasi yang sudah mulai terkontrol ya. Dan market merespon dengan baik. Bursa regional bagus. Bursa US pun juga bagus. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BBCA 270 miliar, Telkom 180 miliar, Bank Mandiri 61 miliar, MDK 56 miliar, Tower 55 miliar, Inco 55 miliar, Astra 46 miliar, Unilever 43 miliar, ICBP 31 miliar, Unit Tractor 25 miliar, Alfamart 20 miliar, ESA 17,5 miliar, INDF 16 miliar, BPNI 15 miliar, ASA 13 miliar, BBRI 12 miliar, INKP 11 miliar, Mitratel 9 miliar, MAPI 7 miliar, dan Pekwon 7 miliar juga. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada TBIK 61 miliar, Indosat 50 miliar, Arto 38 miliar, Adaro 32 miliar, Excel 26 miliar, PTBA 22 miliar, KLPF 18 miliar, Sido Muncul 17 miliar, Pegas 17 miliar, Bukalapak 14 miliar, Hil 7 miliar, Esetware 7,6 miliar, Gudang Garam 7,5 miliar, Mayora 4 miliar, dan SMGR 3,1 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Dan ya, view koreksi kemarin ya, so far kalau kita pakai patokan 7144 sampai 7120 sebagai trigger dari IHSG hari ini, maka dari itu sudah dipastikan market arahnya masih ke atas. Dari sini kita bisa lihat ya, yang benar tuh cuman market doang, market always right. Dan yang selalu saya ingatkan memang ya tinggal batasi resiko aja. Kita mungkin sebagai yang saya lakukan pun juga ya kita menganalisa, kita mencoba bikin view, kita lihat potensi, cuman ya bagaimanapun juga market selalu benar. Makanya itu sebagus-bagusnya view, stop loss, asuransi itu tetap ada seperti itu. Nah, kalau dilihat IHSG berhasil break high hari ini, berhasil closing cakep juga. Dan ya candlenya sama, masih agak beda. Cuman ya kalau kita lihat IHSG closingnya sudah bagus, dia higher high lagi. Dan saya rasa ya IHSG merespon uptrend line yang ada di sini. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, nih terlihat ada rejectnya juga. Cuman di bawah pun juga terlihat ada rejectnya juga. Dan saya rasa kalau misalkan kita tarik pakai Fibo, kita menghilangkan ini dulu ya. Kemarin mencoba untuk memforecast koreksi, cuman ya market malah mengkonfirmasi higher high. Nah, kita sekarang tarik Fibo untuk mencari resisten terakhirnya. Kita sudah bisa tarik dari yang sini karena sudah breakout ya. 7355 high-nya sekitar sini sampai low-nya di
6509. Nah, ini IHSG masih kena di Fibonacci 0,786 ternyata. Last resist dari Fibonacci yang swing low di sini. Nih, 7175 itu ada resisten dari IHSG dan juga ada gap dan area kuat. Ya, sebenarnya kita masih berada di area kuat. Mencoba memforecast di Fibo sebelumnya tapi lewat terus. Cuman sekarang kita masih berada di resisten terakhir dari IHSG. Nah, kalau misalkan nanti IHSG berhasil lewat amannya 7175 ya, sampai 7253 saya rasa ini sudah terkonfirmasi. Kenapa? Karena by structure IHSG sudah higher low dan higher high. Ininya low, high, higher low, higher high. Jadi memang konfirmasi kalau mau mantep madep itu IHSG harus break sini. Iya. Kalau sampai berhasil break high di 7257 itu kayaknya sudah tidak ada swing low-swingan lagi dan sudah terkonfirmasi pada structure besarnya seperti itu. Tapi ya untuk sekarang kita masih di resist 7175 dan setelah itu ada resist sampai 7250 baru 7356. Cuman kalau lihat dari flow, kenaikan dan lain sebagainya saya rasa market ini arahnya masih bullish. Jadi ya kalau memang nanti koreksi pun juga manfaatkan untuk buy on weakness seperti itu. Nih, udah tinggal uji resisten terakhir ya, 7175. Hari ini high-nya juga 7181. Ini juga 7181, cuman candle-nya beda. Dan lagi-lagi di trading view nggak ada gap ya, cuman yang bener ini stock bid ini ada gap karena pagi-pagi marketnya kelihatan FOMO dan terlihat ada reject di gap sini bulan Juni dan juga Fibonacci 0,786. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Mungkin besok bakal penentuan ya. Hari terakhir minggu ini Jumat tanggal 12. Kalau misalkan nanti berhasil lewat dari 7230 7250 ya udah kita langsung bullish. Tapi kalau gagal lewat besok koreksi ya kita berarti rejectnya dari 0,786 swing low yang tanggal 8 April. Seperti itu. Nanti kita update lagi. Besok Jumat mungkin amannya bisa ya, lihat dulu aja. Yang penting sama itu selalu batasi resiko. Untuk support terdekat saya rasa di sini ya, ini udah jadi support sekitar 7070 yang sebelumnya resist sudah menjadi support 7070 sampai 7020. Sedangkan support selanjutnya ada di 6900 sampai 7000. Oke, tentu IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita bahas MDKA yang hari naiknya bagus. Nikel masih lanjut juga dan MDKA pun juga masih lanjut ya. Oke, melanjutkan konten kemarin, hari ini MDKA naik 6,68% dengan candle yang cukup solid. Shadownya pendek ya. Dan volume yang bagus juga. Ini terakhir MDKA kita bahas di sekitar sini. Saya lupa sekitar awal Agustus dan waktu itu saya bahas targetnya adalah di sekitar 4650 dan sebentar lagi MDKA bakal kena target di 4650. Saya rasa ini adalah area sangat kuat dari MDKA ya, karena pertama ada Fibonacci 0,618, kedua ada downtrend lainnya juga di 4650 yang mana kalau breakout itu bakal kenceng lanjut ke 5000, tapi kalau gagal break adalah sesuatu yang wajar kalau MDKA turun dulu tuh kalau dia gagal break dari 4650. Jadi mungkin besok bisa dilihat karena sudah tinggal bentar lagi ya. Ini juga MDKA sehari naik 6%, 4%, jadi kayak besok bisa kena di sekitar 4650. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya barang, jelas tinggal pasang trailing stop aja atau mempersiapkan take profit. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, lebih baik wait and see dulu dari si MDKA karena bakal menguji area kuatnya di 4650. Ini pas ketemu downtrend line dan juga Fibo 0,618 ketemu area kuat juga. Jadi ya, apakah nggak bisa breakout? Ya bisa aja karena market selalu benar. Jadi kalau misalkan resisten kuat nggak bisa di breakout ya salah juga. Pasti bisa breakout. Tinggal kita lihat nanti gimana responnya di area sini. Cuman ya most likely ada potensi untuk tidak breakout juga karena ini adalah area kuat. Biasanya bakal diuji beberapa kali dulu makanya terbentuk ascending dan lain sebagainya terus baru lewat. Yang jelas untuk sekarang 4650 adalah area kuat dari MDKA.
kalau dia lewat tuh nextnya 5000, tapi kalau gagal lewat ada potensi untuk terkoreksi dulu bahkan sampai ke 4100 dan itu tidak jelek. Yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi untuk si MDKA. Moving average-nya pun juga terlihat makin mantap ya untuk si MDKA ini. Dan ya ikutin TA-nya aja. Besok bisa dicek di 4650. Untuk MDKA lanjut coba kita cek yang masih ada spread lagi. Kita bahas si Astra yang sudah menuju 7000 lagi nih. Oke, hari ini Astra, nah ini juga salah satunya ya yang kena resisten kuat, cuman berhasil breakout walaupun candlenya tidak terlalu bagus. Hari ini Astra naik 1,46%, tapi candlenya merah karena dia opennya di atas lalu turun ya. Dan kalau kita lihat Astra ini sudah breakout dari downtrend channelnya. Nih, dia sudah breakout dari downtrend channel dan sudah kena Fibonacci 0,618 di area 7000. Nah, saat ini Astra sedang berada di resisten, tapi dia masih pada fase uptrendnya. Nah, mungkin bisa kita revisi ya untuk si Astra ini. Lebih tepatnya mungkin seperti ini. Nah, karena garis yang bagus adalah garis yang banyak kenanya. Tuh. Oke. Astra berada di resist dan terlihat ada reject, walaupun rejectnya lemah ya kalau dilihat dari candlenya. Cuman satu hal yang bagus kita lihat kalau Astra ini sudah breakout dari downtrend line-nya ketika dia koreksi dari 7.700 sampai 5.800 ya. 5.800 kemarin itu retrace bagus ya. Ini kena trend line Fibonacci 786 juga dan jadi menu swing di cuan-cuan saham ya, pas 0,786 sorry tuh, dan sekarang juga sudah lumayan untuk swingnya. Target kenaikan dari Astra sendiri sebenarnya di sini 8.800 nih, tapi syaratnya dia harus breakout 7.700. Dan ingat ini masih satu swing high juga, belum ada swing low. Jadi kalau misalkan nanti Astra bikin turun dulu bikin higher low itu bakalan cakep, nggak jelek. Cuman ya kalau memang dia mau lanjut terus ya nggak salah juga. Yang jelas untuk sekarang area resist di 7000, sedangkan support kuat terdekatnya ya di 6750 sampai 6600. Selama nggak jebol itu oke, area masih ke atas. Tapi kalau dia berhasil break 7000, next stopnya di 7300 dan 7700. Seperti itu. Astra juga sama uptrend, dia kinerja bagus, dividen oke. Ya ini contoh saham yang cocok dibawa tidur nyenyak lah. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Dia dalamnya juga akumulasinya masih cakep, tidak ada masalah sama sekali ya. Ketika kemarin turun juga tidak ada yang keluar, jadi itu lebih ke markdown dan sekarang sudah terlihat breakout. Saya rasa besar potensinya ke 8.800-an ini, 8650. Cuman syaratnya memang harus breakout 7.700 dulu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Untuk Astra, satu blue chip kita bahas. Kita coba cek ESA. Ini cakep kalau menurut saya, bahkan bisa jadi stock pick ya, stock pick gratisan yang sudah kita bahas dari babak kemarin. Hari ini ESA naik 7,14% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. ESA ini juga kelihatan kalau dia sebetulnya sudah saham bullish ya ketika dia bottom di sini 14 Juli. Kenapa? Karena ya dia waktu naik volumenya cakep-cakep. Kalau kita mau summary-kan mungkin bisa pakai time frame lebih besar di monthly. Ini volumenya besar-besar ketika dia naik dan sekarang sedang berada di area resistennya. Nih. Nah, ESA terlihat sudah breakout dari downtrend channelnya dia ya. Di sini kemarin dia koreksi, saya bahas waktu di sekitar sini 1100, terus juga 1600 dan dia terkoreksi bottom di area 700 rupiah. Cuman di sana dia membentuk sebuah reversal dan sekarang sedang kejedot di area di 0,5. Ini high-nya 1610 sampai low-nya bottom kemarin di 695. Nah, kira-kira seperti ini. Dan 1150 adalah area kuat si ESA karena dia reject di Fibonacci 0,5. Cuman sisi bagusnya adalah ESA ini ketika reject dia tidak bikin reversal, tapi malah bikin continuation, di mana saya rasa ESA membentuk continuation yang namanya ascending triangle. Nih. Dan kalau berhasil breakout, nah targetnya adalah setinggi tiangnya karena ini adalah
continuation. Cuman ya udah kelihatan karena rejectnya dari 0,5, targetnya adalah 1 ke 1600 seperti itu. Nah, PR dari ESA adalah yang pertama jelas dia breakout dari 1135 sampai 1155, dan kalau misalkan dia berhasil breakout dari 1155 ada potensi ESA bisa ke 1600-an lagi. Cuman ya sebelum menuju ke sana ada resisten lain di 1260, 1415 baru ke 1600. Cukup menarik, nanti juga bagus kok di hari trace dari 786 ya. Yang jelas kalau dia dari bentuknya saya rasa ada arah lewat, tinggal menunggu waktu aja untuk 1155-nya dan menuju ke 1600-an. Dilihat dalamnya ini juga sudah mulai rapih dari moving average-nya, golden cross merespon, dan ya mungkin besok dia breakout 1150, nggak ada yang tahu ya. Yang penting kalau misalkan teman-teman mau mengeksekusi plan ini ya batasi resiko aja, karena ini sudah buy on breakout bukan buy on weakness. Untuk buy on weaknessnya ya beli di 1045, tapi untuk sekarang dia menuju breakout resist, itu lebih ke buy on breakout. Yang jelas be responsible dan selalu batasi resiko. Untuk ESA, lanjut coba kita cek. Nah, ESA ini masih on track dengan view terakhir ya. Jadi kita bahas salah satu yang bagus serinya adalah properti, tapi saya pengen bahas apa ya, BTPS deh. BTPS ini juga jadi menu swing di telegramnya cuan-cuan saham, karena kalau menurut saya risk rewardnya cakep banget, bahkan kalau dapat jackpot bisa tinggi banget ini si BTPS. Oke, hari ini BTPS naik. Volumenya hilang. Hari ini BTPS naik 5,96% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Ini bagus banget dan saya rasa mulai besok BTPS bakal rame. Nah, BTPS ini salah satu view yang bagus kalau menurut saya untuk si BTPS ini, karena dia kemarin berada di area bottomnya ketika di 2500 dia sempat konsolidasi dan merespon dari uptrend line. Di sini kena, di sini kena, di sini dia kena lagi lalu merespon dan sudah terkonfirmasi breakout dengan menggunakan double bottom. Bottom 1, bottom 2. Cuman kalau saya sih lebih ke ascending ini. Ini 1, ini 2, lalu ini 3. Semoga kelihatan ya. Cuman apapun itu yang jelas kalau kita lihat sekarang buyer sudah win. Nah, buyer win untuk si BTPS ini. Karena dia sudah terlihat menguat dan volumenya kuat juga. Nah, satu lagi yang kita lihat ya untuk BTPS, dia juga sudah breakout dari downtrend line-nya. Nih, kita tarik dari sini sampai ke sini dan terlihat BTPS sudah breakout dan closing dengan mantap. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci-nya dari yang sudah breakout ya, 3990 sampai kemarin low-nya ada di 2530, dan ini adalah beberapa target dari si BTPS. Yang pertama di 3080, 3260, 3400, 3670 dan 4000. Tapi kalau dia sampai ke 4000, saya rasa kita bisa tarik yang sini karena saya yakin dia bakal breakout pada structure besarnya nih ya. Simetrikan triangle besarnya dan targetnya adalah di sekitar 5000. Seperti itu. Ya ini salah satu view lah. Kalau menurut saya minimal 3500 kena. Karena dia mau uji yang uptrend line ya, downtrend line nih. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalau jackpot, bener-bener jackpot ya. Ini bisa breakout simetrikan triangle-nya. Cuman harusnya minimal 3500 kena ini untuk si BTPS ini. Tuh. Buat teman-teman yang ikut buy mungkin bisa pasang trailing stop aja kalau udah jalan nanti ya, dan kalau saham buat swing lebih ke trailing stop santai aja kalau menurut saya. Ini juga beberapa resisten yang terlihat direspon oleh si BTPS ya, tinggal ikuti plan yang ada di channel cuan-cuan saham. Asik, sekalian promosi. Ini ya, kalau berhasil break 4100, targetnya 4700 sampai 5000 rupiah. Yang penting sama, tinggal batasi resiko. Untuk support sekarang sebenarnya udah agak jauh dari support ya, itu di area 2900. Nah siapa tahu dia pullbacknya nanti pullback kuat, bisa juga ke 3100 terus pullback dulu sampai 2900 terus naik lagi, gini bisa juga. Yang jelas untuk sekarang area support masih di area sekitar 2900 sampai 2800 rupiah. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk support resisten terdekat tadi sudah disebutkan.
Dilihat dalamnya walaupun terlihat ada distribusi ya, cuman terlihat masih ada sisa barang dari terakhir dia akumulasi tarik, buangannya sekitar 786 juga. Dan nanti biasanya langsung ada akumulasi biasanya. Moving average juga menuju menarik, dia mau golden cross, dan ini saham kalau dia udah mulai jalan ya, remnya biasanya ngeblong. Tuh, yang penting jangan FOMO, batasi resiko aja. Untuk BTPS, lanjut kita masuk ke yang dijualin asing. Kita cari yang ada spread yang menarik untuk dibahas. Karena saham itu kalau cuma 0%, volume kecil, nggak ada pergerakan, tuh juga nggak menarik juga dibahas. Nggak ada update-nya ya. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Nah, ITMG kita bahas nih. Pasti banyak yang bertanya-tanya sama ITMG hari ini. Saya yakin, karena juga di grup beberapa masih bingung sama ITMG ya. Dan ya kita bahas aja. Oke. Hari ini ITMG turun 6,7% dengan candle yang solid. Sepertinya ARB atau enggak nih, saya cek dulu. Enggak ARB ya, masih ada BIT-nya. Dengan candle yang sangat solid, tidak ada perlawanan sama sekali, dan volume yang sangat besar. Ini kalau menurut saya sangat tidak enak, dan saya rasa ITMG bisa terkoreksi untuk kedepannya. Nah, satu hal yang menarik, hari ini ITMG itu laporan keuangannya keluar, kalau nggak salah semalam ya, semalam atau hari ini saya lupa, dan sebenarnya sangat ciamik. Tapi kok malah turun, gimana mas? Nah, ini mungkin sebelum kita pembahasan ke TA ada semacam ulasan intermezzo yang bisa saya sampaikan kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Pada prinsipnya, konsepnya ketika kita berinvestasi, kita itu membeli masa depan. Jadi kita membeli prospek tuh. Dan ada yang namanya price in atau sudah sesuai dengan harganya. Maksudnya gimana mas? Gini, ITMG ini kalau pandangan saya, ITMG di 40.000 itu sudah pandangan laporan keuangan saat ini. Jadi bukan karena dia laporan keuangannya dia bagus, baru harganya ditarik ke 40.000 gitu, enggak. Cuman pada saat laporan keuangan sebelumnya, ITMG di forecast laporan keuangannya akan ada di harga sekian, makanya sahamnya ditarik sampai harga sekian tuh. Nah, ketika sudah price in, atau kalau yang sering banyak itu kan buy on rumor, sell on news ya. Ketika faktanya udah keluar, biasanya yang terjadi adalah forecast selanjutnya. Jadi memang ya kita memforecast masa depan ya. Kalau misalkan kita berinvestasi, karena kita membeli masa depan. Dan ya ini adalah pergerakannya tuh. Mungkin ya, saya nggak tahu juga next kuartalan. Ini kuartal berapa? Agustus itu berarti kuartal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kuartal 2 kan masih bagus laporan keuangannya. Mungkin bisa aja kuartal 3 ITMG diprediksi laporan keuangannya jelek, gitu bisa juga. Makanya harganya menuju ke price in-nya dulu. Nah, nanti ketika dia sudah rilis laporan keuangannya, baru dia bakal memforecast kinerja selanjutnya. Tuh. Jadi ya, itu yang perlu digarisbawahi, bahwasanya ketika kita berinvestasi dimanapun, mau di obligasi, kayak mau di saham, kayak kripto, kayak ya ada yang namanya price in dan ada forecast. Jadi itu kayak untuk menghitung masa depan. Itu ada ilmunya dan lebih ke ilmu fundamental ya. Kayak kalau kita mau mencari prospek perusahaan, kayak kira-kira ini perusahaan pantas dihargai berapa, apakah dia under value atau harganya sudah terlalu mahal dan lain sebagainya. Itu bisa, teman-teman bisa belajar ilmu fundamental. Dan memang bisa dipahami dengan mudah juga gitu, kayak kira-kira kinerja selanjutnya bakalan gimana, itu banyak metodenya kalau teman-teman mau belajar untuk memforecast di ilmu fundamental. Cuman kalau misalkan kita trader dan kita pakai teknikal, sebenarnya semua itu udah tersummary di sebuah chart. Jadi ya memang salah satu prinsipnya siapa itu namanya, Dow Theory, itu kan market discount everything, dan ya memang semua tuh sudah disampaikan di sini. Dan simpelnya tuh gini, kita tuh ngikutin analis si Uang Pinter gitu. Jadi Uang Pinter tuh kan analisanya kan beda ya. Dia memforecast dengan lain sebagainya. Terus akhirnya dia mengakumulasi, terus akhirnya dia tarik harga. Nah, kita kan nggak pakai analisa fundamental. Nah, kita tinggal ngikutin si Uang Pinter itu. Makanya prinsipnya adalah follow the money. Nah, kalau saat ini saya lihat
walaupun mungkin nanti broker summary-nya ternyata kurang oke juga. Cuman saya lihat ya ini memang sudah terjadi ada buangan dan memang ada berpotensi untuk koreksi dari si ITMG ini. Tuh, tadi adalah sedikit ulasan. Jadi pada prinsipnya bukan laporan keuangan terus harganya ditarik ke laporan keuangan, itu enggak. Cuman ada forecast laporan keuangan baru harganya ditarik ke sana. Kadang memang ada yang namanya sesuai dengan konsensus, ada yang di bawah di atas yang bikin harga agak bergejolak ketika di rilisnya. Cuman ya memang semuanya sebenarnya sudah kelihatan pada chart seperti itu. Tuh tadi. Jadi ya kalau kita beli setelah berita keluar, makanya cenderung kurang tepat gitu. Karena ya memang harganya biasanya sudah price in dan tinggal cuci piring, biasanya kayak gitu. Cuman kalau kita mau investasi yang benar ya forecast itu. Either kita punya analisa untuk memforecast, kalau enggak ya kita follow the money aja menggunakan chartnya technical analysis seperti itu. Wah, itu sedikit ulasan. Nah, ini sekarang kita bahas dari TA-nya si ITMG yang kalau menurut saya sebenarnya dia masih strong uptrend. Bahkan kemarin ya ketika dia breakout dari 32.000, ITMG itu bagus banget sebenarnya. Karena ya ini resisten tahun 2018 dan dia berpotensi bikin yang namanya double bottom 1 dan bottom 2. Targetnya pun tinggi banget, dia bisa nutup gap mungkin yang di 48.000 seperti itu. Kalau kita lihat juga ini downtrendnya sudah breakout dari si ITMG. Kita pakai view besar dulu ya, kita bahas secara komprehensif. Kalau kita lihat ini dia sudah breakout downtrendnya dan kita bisa tarik Fibonacci. Dan ini adalah big view dari si ITMG. Ternyata memang baru kejedot 0,618, jadi nggak kebetulan ya dia koreksi kali ini. Udah kena 0,618 dan wajarnya memang retrace dulu seperti itu. Nah, ini salah satu view dari si ITMG. Jadi memang koreksi sesuatu yang wajar dan dia sudah kena area-area kuat. Tuh, ini dari bigger view. Untuk smaller view kita bisa tarik sebuah uptrend ketika kemarin dia naik ya dari tahun 2020 sampai sekarang, yang tadi juga kebetulan saya sudah coret-coret waktu market jalan. Kenapa sih kok ITMG koreksi di harga sekarang? Dan kalau kita lihat sebenarnya ini ITMG sudah kena resisten uptrend line. Aduh, tadi gimana ya saya nariknya, saya lupa. Nah, ini jadi dia juga sedang berada di resisten uptrend line dan cenderung terkoreksi dulu pada sebuah uptrend line-nya seperti itu. Selain itu juga ITMG juga sudah kena target 1,618 ya. Ini beberapa waktu lalu sudah saya info target kenaikannya adalah di 40.000 sampai 41.000-an dan dia sudah kena dan ada double top reject kuat. Jadi sebenarnya wajar banget si ITMG ini koreksi. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dia koreksi sampai mana mas? Nah, kalau misalkan kita balik Fibonacci-nya, kita tarik kira-kira dia mau sampai mana, dan ini adalah beberapa Fibonacci swing high kecilnya dia. Ada di 36750, lalu 35325, 33900, 33500 dan 32.000. Itu area retracement-nya dari si ITMG. Cuman amannya kita bisa pakai trendline aja untuk mencari area kuatnya dia. Yang jelas ini saya masih saham uptrend, jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Malah nanti koreksi bisa dimanfaatkan untuk beli juga. Cuman memang untuk saat ini dia sedang berada di area mahalnya, jadi dia terlihat sudah price in seperti itu. Mungkin namanya kita pakai patokan yang ini dulu ya selama belum patah. Jadi sebenarnya dia turun sampai 34.000 pun sepakai Fibonacci tadi masih tidak jelek ya. Tuh. Bahkan bisa juga dia mau retest neckline double bottomnya dia ini, walaupun kemarin sudah di retest ya. Cuman ya siapa tahu mau retest lagi ya bisa juga seperti itu. Atau bahkan dia turun sampai ke 24.000 ke trendline awalnya pun juga nggak jelek juga. Atau bahkan dia mau ke major trendline besarnya ya, misalkan kayak gini pun bisa juga dan itu nggak jelek juga. Nah tapi kalau yang ini terlihat sudah breakout sih tuh. Jadi ya ini memang dia sedang berada di resist. Jadi memang bukan area yang bagus untuk nge-buy saat ada di resist. Itu kan baru dia ada harga premiumnya ya. Nih dia kena trendline
atas. Jadi emang suatu yang wajar dia koreksi dulu. Mungkin kalau kita pakai view yang ini ya untuk trend lainnya, mungkin area koreksi nanti bakal di sekitar sini. Tergantung kekuatan koreksinya. Kalau dia langsung ARB 3 hari ya bisa kena 33.000. Tapi kalau besok dia mulai melandai ya bisa aja kena di sini dan seterusnya. Yang penting apa? Yang penting untuk sekarang lebih baik wait and see dulu aja. Untuk ITMG ini kalau menurut saya pribadi ya, atau kalau teman-teman pengen mulai cicil ya jangan sekali beli dulu. Kan bisa cicil bertahap. Nah, di sini pakai Vibo tadi ya. Tuh, bahkan spare untuk lebih dalam juga bisa juga. Yang penting itu aja sih, selalu batasi resiko aja. Bisa digunakan support-support tadi. Nah, kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Volume koreksi besar, candle jelek, distribusi. Ya ini sebenarnya perfect ya. Dan kalau menurut saya ini memang distribusi si YP, EP, OD, XC, KKTP, NIMG dan seterusnya. Nah, tapi ini SG kan buyer besar mas. Nah kalau menurut saya ya untuk si SG ini afiliasinya si bandar-bandar di sini. Yang dia lakukan adalah provide liquidity. Karena kalau bandar mau exit pun juga butuh musuh ya. Tuh. Kalau misalkan langsung 100% didistribusikan kasar kepada retail, sahamnya itu ARB 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam ARB, terus kan barang dia gede banget. Sedangkan kalau kita tahu juga bid overnya ITMG tipis-tipis. Jadi ya dia bawa teman untuk distribusinya. Misalkan si SG ini tugasnya ngebit. Jadi nanti juga dia bisa untuk gudang, inventory, sama sekalian distribusi. Kan nanti kan ada yang ke distribusi ke retail-retail juga ini. YP dapat, EP dapat, OD, XC, KK, TPN, IMG, dan value-nya dia berkurang. Ya ibaratnya apa? Gini lah. Kita beli saham 1 juta rupiah ya, itu mau entry exit dimanapun tuh kayaknya gak usah mikir panjang gitu, kayak masuk ya tinggal HK, keluar ya tinggal HQ, ibarat kayak gitu kalau kita punya value 1 juta. Tapi kalau misalnya kita mau beli saham 100 miliar atau bahkan 1 triliun, kan pasti beda kan cara entry dan cara exitnya. Ada akumulasinya dulu, cari harga dan seterusnya, provide liquidity, nanti pas ditarik juga harus dibikin menarik tarikannya bersama dengan story-storynya dan juga macam-macam. Terus nanti juga ketika jualan juga nggak bisa langsung jeglek haki ya. Kalau di haki ya nanti bentuknya kayak Arto itu turun nggak ada volumenya. Tapi kalau misalkan mau didistribusikan ya salah satu caranya kayak gini nih. Jadi ada yang provide liquidity, itu kan salah satu tugas bandar ya, provide liquidity itu, terus juga menjaga harga dan lain sebagainya, itu kan salah satu tugas bandar. Ya, yang terpenting kita sebagai investor retail tetap satu aja sih, tetap batasi resiko. Dah, itu aja. Tuh, jadi amannya mungkin bisa wait and see dulu, gunakan area-area support tadi. Untuk ITMG lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Untuk perwakilan hijau-hijau hari ini. Nah, tadi kan batu bara yang koreksi ya. Ini hijau juga sebenarnya banyak banget yang menarik, kayak ASLC itu menarik. Kemarin juga jadi menu di grup ya. ADMR juga menarik, jadi menu di grup juga. Bumi ini juga menarik banget, targetnya jauh. ESA tadi udah kita bahas, MDKA ada menu di grup. Goto pun juga cakep, Antam cakep, BRMS cakep, Inco cakep. Cuman saya pengen bahas Goto sama ADMR. Kita bahas dari ADMR-nya dulu. Nah, tadi kan batubara ITMG, batubara koreksi, ADMR. Ini kalau menurut saya ADMR nih batubara mau bullish lagi. Oke. Dia nurutnya pakai lock. Jadi kita tarik pakai lock. Sebenarnya kalau misalkan nggak pakai lock pun juga dia masih terlihat nurut juga. Cuman ya kalau kita pakai lock dia juga terlihat nurut juga. Nah loh, gimana tuh jadinya? Oke, hari ini ADMR naik. Dia naik. Ini menu bulan Agustus, menu swing di grup. Akhirnya ADMR naik 7,93% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. Hari ini dia closingnya solid di 1770 dan saya rasa ada potensi dia bakal uji resist di 1855. Sebelumnya saya sempat kegocek ya waktu dia di sini turun ke 1635 lalu naik sampai 1855. Waktu itu saya nggak nyalain locknya. Nah, di sini terlihat sudah breakout. Walaupun sebenarnya ini valid juga karena ketika dia breakout dan retest, ya dia masih berada di sebuah breakout downtrend lainnya. Tuh. Cuman ya ada another view lain.
Ternyata ketika dia kena di area 1850 itu dia masih kejedot ke downtrend lainnya. Tuh, whatever lah. Yang jelas itu juga area Fibonacci 0,236 dan terlihat ketika dia kejedot di sana ya ADMR retrace ke area Fibonacci 0,618-nya. Ini ya. Dari low-nya 1455 lalu high-nya sampai 1895. Nih. Nah, ketika kemarin dia turun sampai 1625, jadi itu sebenarnya bagus. Karena dia turun ke Fibonacci 0,618 dan terlihat membentuk sebuah higher low. Tuh. Nah, pada struktur kecilnya ADMR ini juga sudah membentuk higher low dan higher high. Nih ya, di sini kita bisa melihat kalau kita pakai intraday harusnya kelihatan jelas. Cuman mungkin nggak perlu ya. Ada yang namanya inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu shoulder kanan dan terlihat sudah breakout. Maka dari itu koreksi retracement di sini sudah selesai karena ADMR sudah reversal. Target kenaikannya adalah di sini. Di sekitar 1850 dan itu saya rasa dia bakal menguji area resisten besarnya yaitu 1850 sampai 1900. Cuman kalau saya rasa ya untuk sekarang dia sudah terlihat bagus karena sudah breakout dari downtrend lainnya nih. Nah, kalau kita tarik pakai revisi pakai shadow terakhir sih belum breakout. Cuman kalau kita sambungin ke swing low yang sini dia terlihat sudah breakout. Tuh. Tinggal kita lihat aja responnya gimana. Cuman memang konfirmasinya masih ada di 1900. Kalau ADMR sampai berhasil breakout 1900, saya rasa 2100 sampai 2500 itu tinggal menunggu waktu aja untuk si ADMR. Kalau berhasil break 1900. Cuman kalau misalkan ternyata dia merespon downtrend line di sini, besok dia gagal breakout, nah ada potensi ADMR bisa retrace lagi ke sekitar 1715. Ke area neckline inverted head and shoulder kecilnya seperti itu ya namanya apa posisi mempengaruhi opini. Cuman kalau saya lihat sih untuk ADMR ini saya rasa lebih ke bull kalau saya lihat ya dari bentuknya untuk si ADMR dan dia juga sudah terbentuk higher low. Tinggal sekarang PR-nya dia nggak boleh jebol sini aja. Selama nggak jebol 1570 harusnya ADMR arahnya sudah ke atas. Tuh, bahkan misalkan ya nanti dia ke sini 1900 terus dia gagal breakout terus turun sampai 1600 lagi itu nggak jelek tuh karena by structure dia belum ada lower low. Tapi kalau ternyata dia gagal breakout 1850 lalu dia jebol juga dari sini ya misalkan kayak gini terus dia dari bond kecil terus dia turun lagi, nah ini dia bakal jadi saham sideways seperti itu. Cuman kalau memang nanti ADMR dia berhasil breakout dari area 1900 itu bakal valid dia udah uptrend lagi karena pertama dia sudah breakout dari downtrend, kedua dia sudah higher low dan juga higher high. Nah yang bisa kita lihat di sini dia berpotensi untuk membentuk yang namanya cup and handle. Di sini ada cup lalu ini adalah handle-nya yang bakal terkonfirmasi kalau breakout 1900. Target kenaikannya tuh ke sekitar 0,5 ya di sekitar sini lah. Ya, 0,5 2400-an antara Fibo 0,5 sampai Fibo 0,618 itu di 2300 sampai 2500. Malah ada tekak juga itu. Ini target kenaikan dari si ADMR. Cuman teman-teman bisa gunakan Fibonacci ini untuk resisten kenaikan dari ADMR ya. Karena itu tarikan dari swing high ke swing low. Itu sih. Resisten terdekat 1850, nextnya 2100. Yang saya rasa 2100 harus kena ini. Minimal lah ke sana karena di situ ada 0,382 terus dia juga ada gap yang masih terbuka di sini. Besar potensi untuk menutup 2100. Nah, nanti kalau udah kena 2100 tinggal kita lihat responnya lagi kira-kira ADMR mau kemana. Cuman so far untuk resisten bisa gunakan Fibonacci ini 1850, 2100, 2300, 2500, 2800 dan 3100. Dia cakep kalau break 3100 ada potensi ke 4000 untuk si ADMR. Tuh, cuma untuk sekarang masih kita perlu tunggu konfirmasinya. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Di dalamnya kalau TA-nya bagus ya flow-nya bagus sendiri. Dan kalau kita lihat terjadi peak akumulasi hari ini, BK, KPD dan seterusnya di candle yang seperti ini udah kelihatan kalau proximnya bakalan bagus. Ya, ini dia sedang proses menuju reversal setelah dia retrace ya. Koreksi di sini bakal bagus kalau dia berhasil
terkonfirmasi reversal, rewardnya bakalan bagus. Cuman ya biasa, karena dia baru koreksi, dramanya banyak untuk putar balik. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk support terdekat sekarang di area 1715 sampai 1700, baru setelah itu 1640 sampai 1600. Itu untuk ADMR. Dan terakhir ya, kita bahas Goto yang hari ini juga join the party. Oke, ini salah satu trading plan dari Goto ya. Hari ini Goto naik 5,71% dengan candle yang sebenarnya belum terlihat solid ya. Dan volume yang sudah cukup menarik kalau dari volumenya. Kenapa menarik? Karena sebelumnya di sini dia volumenya turun terus dan ini bagus ya. Selalu saya bahas, kalau saya bahas Goto yang selalu saya mention adalah ketika koreksi dia volumenya kecil. Nih, cepet turun terus. Dan hari ini ada volume spike setelah volume kecilnya dia. Jadi sebenarnya by analisa volume ya, sudah ada sesuatu yang menarik, ada potensi Goto mau putar balik. Tinggal ditunggu konsolidasinya. Nah, terakhir kita bahas Goto ketika dia koreksi dari puncaknya 416 turun sampai kemarin di 274. Itu saya bilang support dia di 272. Ya beda satu tick lah untuk Fibonacci-nya dia ya. Itu 0,618 dan saya bahas juga di grup. Selama nggak jebol 272, Goto arahnya ke atas dan bahkan berpotensi bikin yang namanya cup and handle. Di sini cup, lalu ini adalah handle-nya. Nih ya, jadi kira-kira pada struktur besarnya bakal seperti ini. Ini cup, lalu ini handle-nya dengan target kenaikan. Kalau pakai chart pattern itu bisa ke sini. Nggak tahu tuh berapa tuh kesundul. Atau kalau dia pakai Fibonacci, targetnya bisa ke sini. Rp500. Tuh untuk si Goto. Nah, cuman untuk reversal jelas dia masih butuh banyak konfirmasi ya. Dan untuk saat ini masih baru konfirmasi awal banget. Paling kecil lah inilah, itu dari candlestick pattern. Yang pertama kalau kita lihat Goto sudah tidak lower low dan start membuat higher high. Nih, sebelumnya kan ketika dia koreksi kan ya lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Itu struktur saham koreksi ya. Tapi since hari 9 Agustus arah Goto ini ke atas. Pertama dia bottomnya kan di 274. Untuk 10 Agustus dia dah bottomnya di 276. Artinya sudah higher low pada candle kecil. Dan hari ini bottomnya di 288 dan sudah higher high. Jadi sudah ada short term reversal dari time frame paling kecilnya si Goto. Nah, kalau kita ngomongin swing ya, kita jelas ngomongin bigger view-nya, bukan di smaller view doang. Dan kita bisa cek untuk kenaikan si Goto. Nih, yang pertama kita bisa tarik, yang pertama downtrend line-nya dulu dari si Goto. Kita lihat mana yang sudah di breakdown, breakout 398, kita sambungin ke sini. Yang ini udah breakout ya. Tuh. Maka artinya memang dia sudah dalam fase yang sideways. Cuman range-nya cenderung masih besar untuk si Goto ini. Ketika dia breakout di sini. Tuh. Nah, kita bisa tarik Fibonacci dari tempat dia breakout. Ini lebih ke sini sih. Yang ini belum sebenarnya. Ya itulah di area sini sekitar 402. Kita bisa tarik Fibonacci dulu di 402. Swing low ke swing high sampai low-nya di 274. Dan ini adalah beberapa resisten dari si Goto. Konfirmasi pertama ada di 304. Kalau Goto berhasil break 304 ya, itu dia bakal memulai fase uptrendnya karena dia breakout dari konsolidasinya. Nah, kalau misalkan dia berhasil break 304, next resistnya di 312. Ini kelihatan kalau ada reject di sana. Nah, kalau udah ya tinggal ngikutin Fibo doang. 322, 338, 350, 374 dan 402. Seperti itu. Cuman nanti ketika dia berhasil breakout dari yang warna hijau ini, kita bisa revisi Fibonacci-nya atau tarikan yang beda ya. Dari 416 sampai low-nya ada di 274. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Goto. 308, 328, 346, 366, 362, 386 dan 416, lalu targetnya adalah di 472. Seperti itu. Nah, cuman ya memang saya rasa mungkin bulan depan sih kalau dilihat dari bentuknya ya. Karena untuk reversal dia bakal butuh konsolidasi juga dari yang downtrend. Ya, kan terlihat dia masih saham downtrend nih. Nah, cuman kalau kita lihat trennya sudah mulai melemah.
Dari yang sebelumnya kemiringannya kayak gini, nih, misalkan kemiringannya berapa derajat nih, penurunannya kuat, mulai melandai. Nih, dari slope-nya kalau kita lihat kayak gini ya. Pertama kemiringannya kayak gini. Ini dia mulai melandai. Nanti habis itu dia mulai sideways. Nah, baru habis itu dia mulai fase uptrend. Tuh, tinggal sabar-sabaran aja. Yang jelas itu semua kelihatan di price action dan juga market structure, jadi tinggal dipahami itu aja. Ya, simpelnya gunakan support resistance tadi, itu bakal cakep kalau dia break yang 316 untuk si Goto. Cuma untuk bottom udah kelihatan tuh ada di area 274 pas di Fibonacci 0,618-nya. Maka dari itu ya, mungkin untuk sekarang kita bisa gunakan area ini dari sekitar 316 lah. Oke. Sampai 274 ini adalah area sideways dari si Goto. Dia bakal mulai uptrend kalau break atas, kalau dia jebol bawah dia bakal melanjutkan penurunan. Jadi ya batasi resiko aja. Yang agak disayangkan adalah MACD daily-nya belum kelihatan kalau ada divergen. Cuman kalau pakai RSI udah kelihatan dan di intraday juga sudah ada divergennya. Cuman memang kuatnya di daily sih sebenarnya kalau dia swing itu. Jadi ya itu aja batasi resiko. Dilihat dalamnya mendadak akumulasi setelah beberapa hari kemarin distribusi ya. Dan ya itulah yang saya maksud ketika candlenya bagus, pasti proxumnya juga bagus. Tuh. Dan kalau mau pakai ilmu bandarmologi ya harus paham dengan fase sahamnya juga. Apakah dia baru di fase akumulasi, fase markup, fase distribusi. Tuh, kalau udah di fase markup pakai bandarmologi, saya rasa bisa juga, cuman bakal kurang efektif. Beda sama kalau digunakan ketika dia di fase akumulasi itu bakal kuat banget. Dan biasanya di situ adalah di saat-saat dia sideways. Nah ini, untuk sekarang so far saya rasa Goto area sudah ke atas, tinggal menunggu konsolidasinya aja untuk breakout. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.